Selamat pagi, kita bertemu lagi dari pertemuan 11 algoritma dan struktur data. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang preprosesor direktif. Saya lanjut. Nah, itu preprosesor direktif sendiri, itu perintah yang dalam program, tapi bukan instruksi program itu sendiri, melainkan untuk preprosesor. Nah, jika preprosesor ini dijalankan secara otomatis oleh compiler ketika dikompil ya, dibuat nilai pembuktian pertamanya, kemudian diterjemahkan ke dalam kode objek. Nah, preprosesor direktif itu ditandai dengan tanda pagar atau hash. Nah, arahan direktif yang memberikan instruksi ke compiler untuk melakukan pra-proses informasi sebelum kompilasi sebenarnya dimulai. Oke, sebelum compile pokoknya proses yang ini. Nanti ada skemanya. Dia diawali dengan pagar ya, dan hanya kata spasi yang boleh muncul sebelum preprosesor direktif diberikan. Dia bukan pernyataan C++, jadi nggak usah diakhiri dengan titik koma. Kita sudah menginclude secara nggak langsung include direktif include itu di contoh-contoh sebelumnya. Ini yang untuk import library header ini. Jadi ada source code misalkan cpp. Nah, sebelum di-compile itu ada namanya preprosesor. Nah, itu source code-nya nanti diubah dulu, kemudian baru compile, baru jadi objek, selesai, baru jadi exe. Preprosesor sendiri itu program utilitas yang memproses instruksi khusus yang ditulis dalam program C++ atau CPP. Oke, dia memasukkan library atau instruksi-instruksi khusus ke compiler tentang istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam program. Nih, ada beberapa ya, ada define, ada include, ada if else, and if, undef, if def, dan if and def. Kita mulai define dulu. Nah, define ini untuk konstanta, mendefinisikan konstanta. Konstanta itu sendiri kayak variabel, cuman dia nggak bisa diubah-ubah nilainya, dia hanya sekali aja. Nah, misalkan A kita kasih nilainya 6. Dia nyatakan konstanta simbolik yang disebut makro. Oke, ketika dia muncul, maka kalau ada tulisan A besar doang gitu, semuanya berubah jadi 6 dulu sebelum di-compile. Nama konstanta sebaiknya huruf kapital semua ya, jadi nggak ketukar sama variabel. Nah, ini konstanta itu sendiri bisa beberapa bentuk ya, bisa angka, bisa karakter, bisa string. String itu beberapa karakter sekaligus, bisa statement, cetak, apa gitu, kemudian fungsi. Nah, dia bisa memanggil fungsi dan bikin fungsi sendiri. Oke. Kayak gini. Nah, di sini ada beberapa define P314. Berarti semua tulisan P nanti kalau dijalankan yang ini, mana P? Belum ada ya. Oh ya, P itu nanti 3,14, berarti semua tulisan P berubah menjadi 3,14 nanti. Nah, int jari, masukkan jari-jari, misalkan saya masukkan 7. Luas lingkaran berarti luas lingkaran jari. Nah, ini manggil define kita tadi, manggil makro. Ini sama seperti function ya, luas lingkaran R itu jari-jarinya. Nah, ini nggak boleh ada spasi. Yang ininya baru ada spasinya. Jadi kalau sama parameter dia itu nyambung. Jadi luas lingkaran 7. Berarti nantinya isinya itu P. P-nya 3,14 dikali 7 kali 7. Hasilnya 153,86 itu ya. Jadi semuanya langsung berubah gitu, mirip-mirip sama variabel. Nah, ini juga ada beberapa yang agak rumit ya. Main A, B, parameternya A sama B, dimana statementnya adalah jika A kurang dari B, maka kembalikan A. Kalau enggak, LC gitu, maka kembalikan B. Nah, ini ada backslash, ada garis miring yang terbalik.
Ini sama aja sebenarnya dengan ini ya, dengan ini min A, B dikali A. Ini kenapa sih ada garis miring backslash ini? Ini karena itu ya, biar nggak terlalu panjang. Misalkan ini udah panjang banget, kita ngasih enternya kayak gini. Enter ini sebenarnya sama aja kayak gini, cuman penulisan di codingnya lebih rapi ya. Nah, jadi kalau dia masuk ke sini, minimum min I, J. I-nya adalah 100, J-nya 30. Berarti besar mana? Besar I ya. Apakah 100 kurang dari 30? Enggak. Berarti kebalikan adalah 30 kayak gini. Kemudian X minimum min 2 I, J. Jadi min 2 panggil, A-nya adalah 100, ini 30, min A, B. Nah, ini juga dia manggil yang sama kayak tadi, yang kayak ini. Jadinya min A, B mengembalikan yang tadi 30 dikali sama A 100, berarti hasilnya 3000. Itu ya. Nah, define, oke, ini udah tadi. Ini ada penjelasannya ya, sama aja kayak gini. Nah, biar lebih ringkas saja, biar lebih rapi. Kemudian include, ada beberapa ya. Ada include file, nama header. Ada yang digunakan sebagai petik ganda. Itu directory yang sedang aktif. Misalkan project kita adanya di sini misalkan. Nah, di sini ada algo ini. Yang di sini file yang ada di sini, di name, nama, algo, CPP yang di sini, yang custom yang kita bikin sendiri, itu ya directory aktif kita atau tempat kita menyimpan file CPP kita. Kemudian ada juga yang nama headernya pakai lebih dari, kurang dari, simbolnya kayak ini. Ini yang bawaan dari C++, dari kode blocks-nya. Misalkan IOStream, Conio, itu yang bawaan dari kode blocks. Jadi gunakan yang petik ganda untuk yang kita bikin sendiri. Yang kurang dari, lebih dari itu yang bawaan dari kode block. Nah, ini juga include, ini udah tadi ya. Ada beberapa. Conio.h dari folder include yang bawaan. IOStream juga dari bawaannya. Oke. Kemudian ada mycpp, oke, dari folder include juga sama. Yang ada .h itu folder yang file ada di folder include. Kalau yang nggak ada .h itu header atau pustakanya atau library bawaan kayak IOStream. Nah, kemudian ada juga my.h menyertakan file my.h dari folder kerja saat ini, misalkan menyertakan aritmatika.cpp. Kemudian include my folder abc.h, dia menyertakan abc.h dari folder saat ini, yang di dalam folder saat ini ya, my folder yang di dalamnya kayak ini, misalkan mj folder. Di dalam mj folder itu ada cpp-nya lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini foldernya apa? Misalkan di dalam my folder ada folder abc, berarti nantinya yang di sini juga ada my folder garis miring abc garis miring abc.h kayak gitu. Ada juga yang praprosesor if and if. If and if ini sama kayak itu ya. If then di itu codingan yang kayak biasa di main yang kayak ini. Bedanya dia pakai pagar. Ada beberapa, oke, kompilasi kondisional. Ini sama aja sama kayak if kemarin. Nah, define nilai 85, kita definisikan nilai sebagai 85. Kemudian ada if and if-nya. Ini sama kayak logika, tapi dia lebih ada warna-warnanya ya. Nantinya ada perbedaan dikit. Kita coba aja. If definite nilai. Nilainya udah didefinisikan belum? Sudah. Dan nilainya lebih dari 59. Ya, 85 lebih dari 59. Ya, berarti munculnya kamu lulus, selesai if-nya. Nah, itu jika dia lebih dari 59. Kalau nggak lebih, dia nggak tampil apa-apa. Kalau yang ini if, else, and if. Jadi ini sama kayak if, else kayak biasa. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dia agak itu ya, ngeblur, agak putih-putih gitu. Itu karena yang ini nggak dijalankan kali ya, nggak dijalankan. Jadi
kalau dia itu kamu nggak lulus kalau seandainya nilainya kurang dari sama dengan 59. Dia harus lebih dari 59, yaitu 60, baru dia itu munculnya kamu lulus. Jadi ada warna-warni gitu, biarkan aja. Ada juga else if, ya else if itu elif. Ini juga sama. Nilainya, kalau nilainya nggak saya kasih nilai 55, saya bikin komentar gini. Yang munculnya nilai belum definisikan. Tuh ya, kalau ini ya saya hilangkan komentarnya, munculnya adalah kamu nggak lulus. Itu aja. Ini juga ada yang lebih. Nah, biasanya kalau kondisinya kayak gini, define nilai 50. Berarti nantinya di sininya apakah nilainya antara 0 sampai dengan 49, nilai kita 50, enggak ya. Maka ini yang beradanya dikasih biru sama otomatis sama C++ nya, jadi munculnya grade D. Grade D munculnya kayak gini. Nah, kemudian ada undef juga. Kalau konstanta tadi kan nggak bisa dikasih nilainya. Nah, dengan undef kita bisa ngapus konstanta untuk didefinisikan kembali. Nih, harus miring pagar undef nama konstantanya. Kayak gini. Nilai max 150. Jika nilai max-nya lebih dari 150 lebih dari 100 ya, maka di undef dulu, kemudian ubah nilainya di 100. Jadi nantinya munculnya 100 kayak gini. Jika dia kurang dari 0, maka bikin 0. Selain itu, maka nilainya jadi 999. Itu ya. Kalau misalkan dia itu di bawah sama dengan 100 dan dianya 0 sampai dengan 100 misalnya. Jadinya 999. Kemudian undef yang kedua, ini kita bikin radius, kemudian masukkan jari-jari lingkaran kayak gini. Kita masukin 10 aja. Kemudian luas lingkaran pi dikali SQR radius. Jadi pi kalau kita menggunakan konstanta, dia itu langsung nanti ininya pas sebelum dikompil dia langsung berubah menjadi 3,14. Yang ininya menjadi SQR X radiusnya 10 tadi ya. Nah, SQR 10 berarti 10 kali 10. Jadinya dikali 100. Ya itu langsung sebelum dikompil. Kemudian kita undefinisikan pi-nya. Nah, kalau kita undefinisikan, kemudian kita tuliskan keliling lingkaran 2 kali pi 3,14, itu pi-nya nggak bisa lagi. Karena kenapa? Karena sudah kita hilangin yang ininya. Dianggapnya nggak ada lagi. Kemudian volume bola dengan jari-jari 10 adalah apa? Ini sama kayak backslash ini, kayak enter tadi ya. Sama aja fungsinya. Kemudian 4 bagi 3, ini karena dia pecahan, wajib ada 3.0 nya. Dikali 3,14 dikali cube radius. Jadinya cube radius itu adalah SQRY 10. Jadinya 10 kali 10 dikali 10. Jadinya 3140 kayaknya ya. Kan ya? 3140 dikali 4 dibagi 3. 48,67. Nah, ini kalau kita undefnya, ya ininya kita hilangin komentarnya. Yang terjadi adalah ini pi belum dideklarasikan di scope ini. Jadinya kalau undef jangan dipakai lagi. Nah, undef yang berikutnya ini udah tadi ya, ini penjelasannya. If def, if and def ini sama aja. Dia ngecek udah didefinisikan belum? Apakah belum didefinisikan? Ini sama kayak if definite tadi ya. Nah, if def tabel size, maka bikin tabelnya. Ini kurang lebih gunanya agar nggak terjadi error. Misalkan kita belum nentuin jumlah simpul. Nah, kita taunya di coding kita ada ngasih jumlah simpul berapa gitu ke grafnya. Itu nggak bisa. Maka perlu didefinisikan dulu. Define V9 misalkan. Ini ya contohnya. Contoh lagi. Jadi kalau di coding nilai 55. Nah, if def ini sama kayak if definite tadi. Udah definisikan belum? Kalau udah, nilai sudah definisikan. Kalau belum, nilai belum didefinisikan. Yang berikutnya ATK. Nah, ATK-nya udah didefinisikan belum? ATK ada? Ada ya, pen. I have a pen. Kemudian
if and def ATK tadi udah didefinisikan ya, berarti di skip. Kemudian buahnya udah definisikan belum? Udah, apple. I have an apple. Nah, kemudian belum definisikan pineapple pen. Kayak gitu ya. Jadinya udah definisikan semua, jadinya I have a pen, I have an apple. Nah, gitu. Kalau nggak definisikan, jadinya apple pen, pineapple pen. Kemudian ada juga kondisional. Ini saya lanjut aja. Ini kegunaannya bisa dibaca sendiri nanti. Jadi nanti itu ada itu ya. Ada definisikan Amerika 0, Inggris 1, Belanda 2. Nah, ini contoh ini sebenarnya agak salah. Sebenarnya jangan sampai ada nilai 0 lah. Pokoknya selain 0. Kalau 0 ini dianggapnya false. Anggap aja 3 misalkan harusnya. Kemudian, if course Amerika, kan course-nya Belanda ya, maka tampilnya dolar. Pilihnya kita bikin Amerika. Kemudian course-nya Inggris, maka dijadikan pound, kemudian pilihnya Inggris. Kemudian kalau Belanda, maka pilihnya Belanda dengan euro. Selain itu, default-nya itu adalah euro. Nah, jika pilihnya nggak definisikan, kita dapetin default. Jika nggak definisikan, gunakan kurs default. Else, kurs yang dipilih euro. Yang dipilih euro, benar nggak euro sih? Belanda, euro, define pilih euro. Kurs yang dipilih euro, benar ya? Nah, jika kursnya nggak definisikan, misalkan ininya nggak ada, yang muncul kurs yang dipilih dolar. Kenapa sih pilih dolar? Dolar yang dipilih itu karena kita bikin dia 0. Jadi misalkan kurs sama dengan Amerika sama dengan 0, maka ini yang dipilih. Jadinya itulah, jangan sampai pakai 0 ya, pakai aja 3. Jadi nantinya kalau kita pakai 3, maka yang kepilih itu adalah yang mana ya? Euro. Gunakan kurs default euro misalkan gitu ya munculnya. Ini coba aja. Nah, ada juga yang pagar sama pagar double. Apa sih gunanya? Ini gunanya untuk itu ya, menyambung string. Jadi kalau kita munculnya define strx pagar x, munculnya jadi cout test. Jadi ada aja str test. Jadinya ambil aja yang ininya, jadinya cout test. Ini ada contohnya pagar 1. Jadinya kalau munculnya mk str hi Budi garis miring n, ini nggak ada kutip gandanya, jadinya munculnya nanti mk str itu mengembalikan x sama dengan hi Budi garis miring n gitu. Itu jadinya. Ya ini ya, ada penjelasannya, baca aja, dia nantinya berubah. Nah, pagar-pagar itu dia kayak apa ya, menggabungkan dua argumen. Jadi kalau kita panggil glue c sama out test, jadinya ini sama dengan c out test. Nah, dia menggabungkan a sama b, itu kayak gini ya. Tempel std c, out, jadinya ini nantinya jadinya ini std cout nama. Nah, jadinya ini nama, ini Ibu Budi gitu. Ya, ini ada penjelasannya. Nah, ada juga makronya, predefinite makro C++. Ada line, ada file, ada date, ada time. Line itu untuk baris keberapa sih yang sedang dikompilasi, nomor barisnya. Filenya, file apa sih? Date-nya, oke, dia kapan sih dikompilnya ke objeknya, bukan CPP-nya ya. Nah, dikompil menjadi objek, menjadi exe. Kapan sih? Misalkan udah 2 tahun yang lalu, berarti 2 tahun yang lalu itulah tanggalnya tampil. Time-nya juga sama, jam, waktu, tanggal. Kapan sih kompilasinya? Ini nilai line. Nilai line ini misalkan nilai line ini saat ini adalah 6, berarti 6. Filenya di mana sih? Di sini, algoritma struktur data pertemuan 11. Nah, udah jadul. Kemudian nilai date-nya tanggal berapa sih? Time-nya jam berapa sih? Gitu aja sebenarnya ya. Oke, gitu aja yang definisi yang preprosesor. Terima kasih udah mau menonton, semoga bermanfaat dan jelas ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang nggak jelas.